Langkah pertama untuk penggunaan SPSS yaitu kita masukkan datanya di variabel view. Yang pertama itu ada perlakuan, kedua TD pre-systolik, yang ketiga TD post-systolik, keempat itu TD pre-diastolik. Yang terakhir TD post-systolik, diastolik. Selanjutnya untuk desimal kita ubah menjadi 0. Untuk yang post diastolik tetap 2. Kemudian label kita isi perlakuan, TD pre-systolik, TD post-systolik, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kita klik di value, kita isi value-nya 1, untuk labelnya CMCNA kita add, yang kedua itu labelnya ekstrak ya, ekstrak 10 mg. Kemudian selanjutnya adalah ekstrak 20 mg. Dan ekstrak 30 mg. Lalu kita klik OK. Untuk measure-nya kita klik nominal. Yang TD itu kita klik scale seperti ini. Oke, kemudian kita kembali ke data view. Untuk perlakuan kita isi 1 3 kali, 2 3 kali, 3 3 kali, dan 4 3 kali. Seperti ini. Kemudian untuk pre-systoliknya juga kita isi
Jika semua data sudah terisi seperti yang digambar, langkah selanjutnya adalah kita klik Analyze, kemudian General Linear Model, kita klik Repeat Measure Define. Untuk subjeknya kita isi efek, number levelnya 2, kemudian kita add, kita define. Untuk pre-systolic kita masukkan, kemudian yang post-systolic juga kita masukkan. Selanjutnya kita klik post hoc. Untuk perlakuan ini juga kita masukkan ya di subjek yang bawah. Kemudian kita pindah seperti ini, LSD, Turki, klik continue, option, dan deskriptif, statistik kita checklist, homogenitas juga kita checklist, estimate juga kita centang, parameter kita centang, kemudian klik continue. Jika sudah, klik OK. Kemudian kita lihat hasilnya di output seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah deskriptif statistik. Deskriptif statistik adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Pada uji didapatkan rata-rata mean yaitu 191,75 dan rata-rata standar deviasi pada pre-systolik yaitu 16,086. Kemudian didapatkan rata-rata mean pada post-systolik yaitu 161,83 dan rata-rata standar deviasi pada post-systolik 19,497. Kemudian rata-rata dari mean dan standar deviasi dijumlahkan, yaitu ditambah dan dikurangi. Pada pre-systolik didapatkan rentang 175,664 hingga 207,836. Hal ini mean pada CMCNA belum masuki rentang, sedangkan ekstrak 10 mg, ekstrak 20 mg, dan ekstrak 30 mg memasuki rentang. Kemudian pada mean post-systolik didapatkan rentang 142,333 sampai 181,327. Hal ini pada mean CMCNA belum memasuki rentang, sedangkan ekstrak 10 mg, ekstrak 20 mg, ekstrak 30 mg pada post-systolik sudah memasuki rentang. Untuk masing-masing mean tersebut, standar error atau of mean tertentu pada tingkat kepercayaan 95% untuk semuanya. Untuk jumlah N atau data jumlah yang didapatkan valid, yaitu untuk masing-masing perlakuan itu ada 3 perlakuan, sehingga jika ditotalkan ada 12 sampel. Jadi pada sampel tersebut hasilnya valid. Uji Levene-Test atau uji homogenitas. Nah, uji homogenitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah varians distribusi data itu sama atau tidak. Lalu, uji homogenitas dilakukan sebagai syarat dalam pengujian statistik parametrik, terutama pada independent simple t-test dan one-way ANOVA. Uji homogenitas sebenarnya bukan syarat mutlak dalam pengujian statistik parametrik. Meskipun asumsi dalam uji homogenitas tidak terpenuhi, pengujian statistik parametrik masih bisa dapat dilakukan, asalkan data yang digunakan berdistribusi secara normal. Nah,
Levens test sendiri merupakan salah satu metode yang umum digunakan oleh peneliti untuk mengukur varians distribusi data dalam uji homogenitas. Nah, kriteria pengujian uji homogenitas Levens test yaitu memiliki kriteria. Yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan varian data homogen. Artinya, asumsi uji homogen terpenuhi. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka berkesimpulan varian data tidak homogen. Artinya, asumsi uji homogenitas tidak terpenuhi. Nah, bisa dilihat pada data di layar, yaitu untuk uji Levens statistik atau pada kolom F. Nah, pada tabel ini di kolom F yaitu memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Nah, 0,05 itu kan tadi merupakan signifikansinya. Kalau lebih besar dari 0,05 atau 5%, berarti data tekanan darah pre dan post sistolik berdasarkan perlakuan pemberian atau faktornya merupakan varians yang sama yang berarti homogen. Jadi, uji prasyarat ini jika homogen dan normal maka bisa menggunakan statistik parametrik. Namun sebaliknya, jika salah satu ada yang tidak terpenuhi maka akan menggunakan sistem non-parametrik. Untuk selanjutnya, di sini kita akan melakukan uji lanjutan atau yang biasa dikenal dengan uji statistik post hoc. Nah, untuk pengertian dari uji ini sendiri yaitu di mana merupakan serangkaian uji yang dilakukan setelah melakukan analisis varian ANOVA untuk menentukan perbedaan yang signifikan antara kelompok data ketika hipotesis 0 dari ANOVA ditolak. Nah, untuk tujuan dari uji ini sendiri yaitu untuk membandingkan semua pasangan rata-rata kelompok secara berpasangan setelah ditemukan perbedaan yang signifikan dalam analisis varian ANOVA. Nah, dapat kita lihat hasil yang diperoleh pada layar, di mana di sini kita uji post hoc menggunakan dua varian. Yang pertama uji 2K HSD dan uji LSD. Nah, untuk nilai min yang diperoleh dapat dilihat di sini semuanya sama ya teman. Oh ya teman-teman, di mana kita lihat contoh di sini pada perlakuan cmCNA dengan ekstrak 10 mg mendapatkan nilai min sebesar 19,33 dengan perbedaan signifikan sebesar 0,338. Untuk hasil selanjutnya teman-teman bisa lihat sendiri untuk cmCNA ekstrak 20 mg dengan nilai min sebesar 32,83 dengan perbandingan signifikan sebesar 0,061. Nah, dari data di sini kita lihat kesimpulannya bahwa jika data dikatakan signifikan maka hasil yang diperoleh kurang dari 0,05 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Namun pada data yang dihasilkan pada layar hasil yang didapatkan tidak memasuki rentang signifikan karena data yang diperoleh lebih dari 0,05. Analisis multivariat merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui dari sekian variabel independen yang ada, manakah yang paling dominan hubungannya atau pengaruhnya terhadap variabel dependen. Analisis multivariat digunakan ketika berhadapan dengan data yang memiliki setidaknya 3 variabel yang berbeda, bisa meliputi 2 variabel independen dan 1 variabel dependen, ataupun bisa sebaliknya. Di dalam hasil output dari parameter estimate, terdapat 2 variabel dependen yaitu tekanan darah presistolik dan tekanan darah postsistolik. Dari kelompok tekanan darah presistolik, perlakuan 1, 2, maupun 3, yaitu perlakuan pemberian cmCNA, pemberian ekstrak 10 mg maupun pemberian ekstrak 20 mg memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05. Sedangkan pada kelompok tekanan darah postsistolik pada perlakuan 1 yaitu pemberian cmCNA memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 yang artinya interpretasi dari hasil statistik tersebut yaitu pemberian cmCNA, pemberian ekstrak 10 mg maupun pemberian ekstrak 20 mg tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap tekanan darah presistolik. Sedangkan pada pemberian cmCNA memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap tekanan darah posistolik. Dan untuk perlakuan 2 dan perlakuan 3 pada kelompok tekanan darah posistolik tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap tekanan darah posistolik.